Forsaken Rebels Tale Part 2. Cerita seru, inspiratif, dan menarik. Kami punya semuanya. Subscribe, like, dan bagikan channel bercerita dengan teman-teman Anda. Dengan fakta bahwa band mereka hanya berlatih di studio musik rental per jam dan tidak pernah tampil di panggung, bisa menambah lapisan baru pada cerita ini. Mereka memiliki impian untuk tampil dan menjadi lebih besar, namun kenyataan ekonomi dan keterbatasan membuat mereka hanya bisa menikmati musik di dalam ruang studio yang sempit. Tidak ada panggung besar yang menanti mereka, hanya ada perjuangan dan kenangan dari jam-jam latihan yang mereka habiskan bersama. Mereka tidak pernah bisa tampil di panggung. Band mereka hanya sebatas latihan di studio musik rental per jam, ruang sempit dengan dinding yang sudah usang dan bau amplifier yang menyengat. Setiap akhir pekan, mereka datang dengan harapan, meskipun tahu bahwa hanya ada satu tujuan, bermain musik dan menikmati kebersamaan. Studio itu sering dipenuhi dengan suara gitar Fadli yang menjiwai, suara bass Bima yang bergema, dan suara ketukan drum Rizal yang kadang kacau namun tetap bersemangat. Arif, yang mengarahkan, menjadi kompas yang memandu mereka melalui setiap lagu, meskipun mereka tahu bahwa mereka tak pernah punya kesempatan untuk tampil di depan orang banyak. Bagi mereka, studio musik itu adalah rumah kedua. Mereka berkumpul di sana, tertawa, berbicara, dan berbagi cerita tentang kehidupan yang kadang sulit. Tidak ada gemerlap lampu atau sorakan penonton yang mengiringi penampilan mereka. Semua itu hanya mimpi yang belum tercapai. Namun, di balik ketidaksempurnaan dan keterbatasan itu, mereka tetap merasa puas, karena bersama teman-temannya, mereka menemukan tempat untuk menjadi diri mereka sendiri. Meskipun mereka bermain dengan penuh semangat, kenyataan yang menghantui mereka adalah kehidupan yang penuh keterbatasan. Bima yang harus bekerja keras untuk membantu ekonomi keluarga, Fadli yang masih harus menanggung rasa kehilangan sejak kecil, Rizal yang terus berjuang dengan ambisinya yang berantakan, dan Arif yang merasa terkekang oleh tanggung jawab sebagai pemimpin band. Semua itu adalah beban yang mereka bawa setiap hari. Mereka sering berbicara tentang impian untuk tampil di panggung besar, namun tahu bahwa mereka tak punya cukup dana atau kesempatan untuk itu. Studio musik itu adalah tempat di mana mereka bisa melupakan beban hidup, meskipun hanya untuk beberapa jam. Di dalam ruang itulah mereka merasa bebas, meskipun mereka tahu bahwa dunia luar terus berputar dengan keras, menuntut mereka untuk menghadapi kenyataan hidup. Setiap kali mereka selesai berlatih dan harus pulang ke rumah masing-masing, mereka merasa berat. Namun, mereka tahu bahwa selama masih ada studio dan waktu bersama, mereka masih bisa bertahan. Mereka belum bisa mencapai impian mereka, namun kebersamaan mereka sudah cukup untuk menjaga semangat mereka tetap hidup. Setiap kali mereka memasuki studio musik rental per jam, tidak ada yang mengatakan hal-hal besar tentang impian mereka. Mereka hanya mulai dengan suara gitar, bass, dan drum yang saling berpadu. Namun di dalam hati mereka, setiap ketukan, setiap melodi, membawa mereka lebih dekat pada sesuatu yang lebih besar dari sekadar hiburan. Mereka tidak hanya ingin menjadi band yang bermain di ruang studio, mereka ingin sesuatu lebih dari itu. Arif, meskipun sering terlihat lebih tenang dan mengendalikan diri, sebenarnya merasa tertekan. Ia merasa seperti seorang pemimpin yang gagal membawa bandnya ke tempat yang seharusnya. Ia merasa terbebani oleh kenyataan bahwa mereka hanya berlatih tanpa pernah menunjukkan hasil. Tapi ia juga tahu, meskipun band ini belum pernah tampil, semangat mereka masih hidup. Seperti halnya mereka, Arif juga berjuang mencari cara untuk mengatasi rasa frustasinya. Bima, yang seringkali menjadi penyeimbang dengan selera humornya yang konyol, merasakan bahwa impian mereka selalu terhalang oleh keterbatasan ekonomi dan kesempatan. Setiap kali dia melihat Arif bekerja keras untuk mengarahkan mereka, atau Fadli yang selalu memberikan yang terbaik meskipun dibebani masa lalu, ia merasa prihatin. Bima sadar bahwa kehidupan mereka tidak pernah mudah, dan mungkin, musik ini adalah satu-satunya hal yang membuat mereka merasa sedikit lebih hidup. Fadli, dengan kepiawaiannya dalam bermain gitar,
lebih sering tenggelam dalam kesendirian. Meskipun band itu memberikan rasa kebersamaan, ia selalu merasa bahwa ia berjuang sendirian melawan kenangan masa kecil yang pahit. Namun, ia menemukan kelegaan dalam musik. Setiap ketukan gitar adalah pelarian dari kesedihan yang ia bawa sepanjang hidupnya. Di studio musik itu, ia merasa dia bukan lagi anak yatim yang terbuang. Rizal, dengan ambisinya yang tak pernah padam, tetap berjuang dengan drum yang sering kali kacau. Ia tahu bahwa jika mereka hanya terus bermain di studio, tanpa pernah benar-benar tampil, maka mereka tidak akan pernah mencapai apa yang mereka impikan. Tetapi, di dalam hatinya, ia tidak bisa berhenti. Ia ingin menjadi lebih dari apa yang dia pikirkan dirinya bisa. Musik adalah jalan keluarnya dari segala kegagalan dan rasa frustasi yang menghantui hidupnya. Setiap sesi latihan berakhir dengan rasa yang sama, puas, tetapi masih lapar akan lebih banyak. Mereka ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mereka lebih dari sekadar grup yang berlatih di studio. Mereka ingin dunia tahu bahwa mereka memiliki sesuatu yang berharga. Meskipun mereka tahu, panggung besar itu masih jauh dan mungkin hanya akan menjadi impian yang terpendam. Namun, kenyataan membawa mereka kembali ke tanah. Setiap kali mereka mendiskusikan kemungkinan untuk tampil, mereka selalu terhenti pada satu titik. Mereka tidak punya cukup uang untuk mengontrak tempat, tidak ada jalan untuk tampil di depan orang banyak, dan dunia luar yang terus bergerak lebih cepat daripada yang mereka inginkan. Mereka hanya bisa berlatih di studio musik yang sederhana, berharap bahwa suatu hari mereka akan mendapatkan kesempatan. Suatu sore, ketika hujan turun deras di luar, mereka berhenti sejenak setelah latihan. Arif memandang teman-temannya dengan tatapan kosong, kemudian berkata pelan, "Kadang, saya berpikir kita ini hanya bisa bermimpi di dalam studio ini. Tapi, mungkin, ini yang kita miliki sekarang. Dan kita tidak boleh menyerah hanya karena kita tidak punya panggung." Fadli, yang biasanya lebih diam, menanggapi dengan senyum tipis, "Kadang impian itu tidak butuh panggung besar, yang penting kita tetap di sini bersama-sama." Bima yang melihat temannya berbicara dengan serius, tertawa kecil, "Ayo, jangan terlalu galau. Kita punya banyak waktu untuk jadi bintang. Yang penting sekarang, kita nikmati setiap detik yang ada." Rizal, meskipun tetap merasa tertekan dengan ketidaksempurnaan dirinya, akhirnya berkata, "Ya, kita mungkin tak akan tampil di panggung besar, tapi kita akan terus berlatih. Suatu hari, akan ada kesempatan. Kita tak tahu kapan, tapi kita akan siap." Mereka tahu, dalam hati masing-masing, bahwa perjalanan mereka mungkin bukan tentang ketenaran atau penampilan besar. Mungkin perjalanan mereka tentang bertahan bersama, tentang saling mendukung, dan mencari tempat dalam dunia yang terus mengabaikan mereka. Suatu hari, ketika mereka sudah tak lagi mendengarkan janji kosong tentang tampil di depan banyak orang, mereka menyadari bahwa kebersamaan mereka adalah panggung terbaik yang bisa mereka miliki. Studio musik itu, meskipun tidak pernah menghasilkan ketenaran, telah menjadi tempat mereka bertumbuh bersama. Rizal akhirnya mulai merasa lebih nyaman dengan ketukan drumnya. Fadli, meskipun selalu terjebak dalam kenangan masa lalu, mulai bisa membuka hati dan berbicara lebih banyak. Bima dengan segala kehebohan dan keceriaannya mulai menyadari bahwa hidup memang tak selalu tentang berprestasi, tapi tentang siapa yang ada di sisimu saat kamu membutuhkan dukungan. Arif, dengan segala pemikirannya yang berat, akhirnya bisa menerima bahwa tak ada satu jalan pun yang harus diikuti. Setiap dari mereka punya cara dan waktu masing-masing untuk mencapai tujuan mereka. Tidak ada panggung besar yang menunggu mereka, tetapi mereka tahu bahwa setiap ketukan, setiap senyuman, setiap sesi latihan adalah bentuk dari kemenangan mereka. Dan mungkin, itu adalah pencapaian yang lebih besar daripada sekadar tampil di panggung.